Oke, halo permisa, selamat malam untuk sekarang kita ngomongnya ya malam-malam. Sebenarnya sih pendengar ya, kalau pemirsa kan TV itu dong. Oh iya, Iya, ini kan podcast. Oke, jadi gimana nih, host? bincang-bincang Oh ya, doang. kenalin dulu ya. Iya lupa. Oke, kenalin dulu ya, Princess Jasmine Bukan. atau Mulan kan Bukan. yang lagi hits banget tuh sekarang ya. Disney Mulan udah nonton belum? Belum ya, sama aku juga belum nonton sih. Kita semua belum, tapi ya sarannya sih jangan. Kenapa gitu? Gak Katanya seru tahu. banget kan, lihat dari trailernya juga kan, tayangnya juga di Disney Hotstar kan, tuh bisa ditonton juga. Dan lucunya sih ya kalau misalnya di Disney Hotstar tuh jadi yang tadinya bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia karena didubbing sama orang Indonesia, jadi kayak aneh banget gitu ya, harusnya look out, Jadi lihat keluar. awas. Kenapa kamu begini? Yang paling parahnya apalagi dubbingnya. Iya, tidak Tuhan, oh kamu harus begitu gitu ya gitu. Yeay. Oke, sekarang kita di sini lagi mau ngomongin apa nih ya? Oke, kita podcastnya seharusnya udah diomongin duluan ya. Podcastnya kali ini kita bincang-bincang sesuatu. Perkenalan juga belum mulai lagi. Iya. Oke, saya Bagus Mirza Gifadil Agusito dan saya bersama Halo, aku Raisa. sok aja mauan. Mauan. kan pendengar juga nggak akan ngeh kali. Tapi kira-kira kok cocok nggak ya kalau suara kayak gini? Aduh, Kayaknya Raisa kagak. malu mendengar ini ya. Halo, aku Betari Ayu. Adanya Mbah Raiso kali. Raisa. Dan di sini aku jadi bintang tamu untuk podcast host kita malam ini. Ya. Untuk kelas 3A 32 after V class tampaknya. Oke. Ayo, apa yang mau diomongin nih host? Ngebahas apa yang tadi kita lakuin tadi ya. Kalau tadi sih apa jadi Ke foto tadi. iya, tadi habis foto ya untuk wisuda kakak. Dan malamnya tuh langsung aku lanjut nonton drama Korea, guys. Drakor. Mungkin di sini semua para listeners asik. Para listeners suka juga kalian nonton drama Korea kayak aku gitu. Kalau host sendiri gimana? Suka nonton drama Korea juga nggak? Atau pernah gitu nonton? Kalau nonton sih ya pernah sih yang aku tertarik itu, tapi gak terlalu mendalam banget. Juga jadi kayak ngeliatin ada pemainnya kuat-kuat gitu, kayak punya kekuatan super atau ada mitologi kayak gitu, tertarik situ. Tapi saya gak peduli judulnya apa itu. Oh gitu. Jadi basically cuma tertarik aja sama ceritanya tanpa kepoin ya ini judulnya apa atau pemainnya siapa gitu ya. Oh berarti penikmat drama Korea, bukan drama Korea, berarti bukan itu banget ya, drama Korea lovers ya. Iya kayak. Tapi kira-kira drama Korea yang pernah ditonton apa? Lah kok jadi gue yang nanya-nanya sih guys, aduh jadi malu kan. Yaudah ngomongin drama Korea. Tadi tuh aku baru aja selesai nonton drama Korea yang judulnya Melting Me Softly. Itu bagus Filmnya banget loh. Itu drama Korea tentang percintaan sih, ada science fictionnya juga. Jadi tentang manusia, percobaan krionika gitu. Jadi manusia yang dibekukan dan dia bisa tidur dibekukan selama 20 tahun gitu. Ya ada science fictionnya juga sih. Keren banget lah pokoknya gitu. Ya anyway, apa sih drakor yang pernah ditonton untuk host? Yang kayak gimana terakhir yang ditonton apa, yang supernatural, yang fantasi, yang kayak gimana, coba dijelaskan ciri-cirinya. Yang ku ingat itu yang kisah rubah rekor 9 tuh.
Yang berubah dari kelas 9. Oh, Berlanjut sama the itu. Tale of the Nine Tailed ya. Iya, itu aku juga suka banget sih. Itu yang pemainnya Lee Dong Wook ya. Terus ada juga Ah. Jo Bo-ah yang jadi ceweknya. Terus juga ada lagi yang second leadnya yang jadi adiknya itu Kim Bum. Suka banget ya comebacknya dia setelah dia habis militer terus comeback main drakor ini, suka banget deh gitu. Ini tandanya orang yang suka opa-opaan. Ya itu ada Kim Bum. Kayak aku terlalu fokus sama pemainnya deh. Mungkin para listeners juga gitu yang kayak dia udah nonton drama Korea terus suka sama pemainnya terus stalking deh pemainnya lewat Instagramnya. Ya nggak sih, gitu juga nggak sih? Enggak ya. Boleh. Cuma fokus ke ceritanya aja ya. Kalau host tuh. Kalau itu ya jangan sampai ada yang itu ya, masang foto di tembok-tembok full sampai ngebikin apa ya, body pillow dipeluk malam-malam. Opa. Enggak sih, aku sih tipikal orang yang enggak gitu banget. Aku cuma mengapresiasi karyanya mereka aja dan actingnya mereka juga, jalan ceritanya, visualnya, semua keren-keren sih. Sebagian besar drama Korea itu. Itulah kenapa aku jadi suka drama Korea. Gitu. Ya berterima kasih juga sih selama pandemi ya kita di lockdown ya, gara-gara itu aku jadi nonton drakor deh gitu. Banyak waktu ya. Iya benar, selain nonton drakor tuh main TikTok juga. Iya main TikTok juga nggak? Ya sayang sih gak punya TikTok Nggak aku. punya TikTok, tapi tahu TikTok kan? Ya tahu, koplak semua. Yang koplaknya bale gitu. Yang itu ya time stop itu. Yang mana? Yang itu mata serius terus senyum. Oh Jadi- iya itu scan ada filter yang dia nge-scan kita dari atas sampai bawah dan itu kita harus mengkreasikan misalkan bisa bentuk seperti angel atau devil atau kepala copot, itu tuh bisa pakai filter itu, keren. Iya sih. Yang lucu kalau ditaruh ke hewan jadi monster. Dan itu iya gitu. Iya suka main TikTok juga ya. Tau nggak ada berapa likesnya akun aku? Berapa tuh? Udah 2.500.000. Tau nggak followersnya udah berapa? Udah mau 600.000. Itu mainnya aktif tuh beberapa bulan sebelum pandemi, jadi belum ada setahun udah dapat segitu followers sama likesnya. Akunnya apa tuh buat listenernya gimana? Akunnya Fitari Ayu 22. Tuh follow tuh ya. Jadi promosi. Oke, kita balik lagi aja kali ya ke drakor. Ya. Selain itu apa? Selain nonton drakor atau mungkin ada series lain yang disuka gitu? Yang itu ya, yang ada kedai ajaib gitu yang hijau Oh, itu Mystic- 200 tahun. Mystic 200 arwah. Iya Pop itu. Bar, iya itu. Jadi dia harus untuk menebus dosanya ya atau kesalahannya ya, dia harus hutang membantu 200 nyawa. Betul? Iya itu. Iya tuh aku juga suka banget sih. Tapi cuma kenapa episodenya cuma sampai berapa ya episodenya ya? Gak terlalu banyak tuh. Iya kayaknya 15-an atau itu 12 kayaknya. 12 iya kan, padahal kan setiap drama Korea satu seasonnya itu paling minimal tuh 16 episode. Ini cuma 12 ya. Mungkin penulis sudah segitu aja kali ini ceritanya. Mentok. Daripada dipanjang-panjangin nanti tahu-taunya yang mati dihidupin lagi. Yeah. Kayak sinetron di sini gitu. Walah, sinetron sini. Padahal udah mati, kecelakaan mobil meledak, tahu-tahu hidup lagi. Itu gimana ceritanya? Dan sedangkan kesenggol batu meninggal. Iya bener banget. Meninggal terus udah nggak hidup-hidup lagi. Jangan sampai itu ya kayak sinetron ya, itu mati karena penyakit jantung yang diperban pala. Atau ketabrak yang harusnya darahnya mengalir ke bawah tapi malah ke atas. Ya, jadi menyengsong lagi. Tapi aku nggak pernah ya main kayak gitu. Aku cuma paling main ceritanya yang kalau dia ketabrak nih di rumah sakit dinyatakan gagal ginjal. Iya. Itu kurang minum air putih Pak, bukan karena kecelakaan.
macam. Kira-kira jadi sinetron. Iya. Jadi ngomongin sinetron. Apa ya. mau yang sinetron nih? Ngomong-ngomong soal sinetron, pernah sering nonton sinetron juga nggak? Ayo, kagak sih sayangnya kuliah mulu. Iya, yang anehnya lucunya tuh ya, ada aja tuh sinetron. Kalau di Korea kan kayak udah 16 selesai, paling maksimal 20 episode. Kalau di sini tuh bisa sampai 2000, 5000 episodenya. Itu ceritanya ngomongin apa aja kali ya? Gak tahu. Kayak semuanya konsisten, temanya satu mulu. Ya Allah, gitu semuanya. Orang kesusahan sih ini gak ada apa ya. Walaupun sinetron ceritanya tentang drama, sayangnya sih gak ada drama. Itu cintanya itu. Iya, fantasi kali ya yang ada ngayal. Fantasi. Terus yang jahat adanya itu aja ya. Ciri-ciri karakter kayak apa ya, karakter gelas kertas gak itu terlalu tipikal. Sama kebanyakan zooming juga nggak sih, yang kayak padahal line dialognya cuma satu. Aku sebenarnya adalah anakmu. Zoom. Terus di sini ada 5 pemain, ada ibu, ada bapak, ada anak, ada suami, ada kakak. Satu-satu di zoom. Aku sebenarnya adalah anakmu. Zoom ibu dulu. Zoom ke bapak. Zoom dulu ke kakak. Nanti kucing lah zoom kucing. Kucing lewat. Pembantu lagi jemur baju ke zoom juga, zoom. Tukang cilok lewat cilok ke zoom. Ada apa itu? Tukang ojek lagi nganter paketnya zoom lagi ke ibu dulu. Noleh ke arah paketnya datang, zoom dulu ke ibu, zoom ke bapak. Terus ke ibu yang ngambil, makasih ya sama-sama. Terus ibu itu balik arah zoom lagi. Jeng gitu ibaratnya. Padahal cuma ngambil paket doang ya, jadi dramatis. Terlalu dramatis sebenarnya Indonesia ini. Ya tapi lucunya ya orang menikmati aja. Ada bahkan yang kayak emak-emak tuh sampai baper kan, sampai mukul-mukul layar kaca. Ih, kesel banget sama pemain ini. Kesel banget. Kayak apa gak sih kayak gini? Mau yang main, mau yang itu, yang apa ya? Iya. Yang itu sampingan juga pada iya sini. Biar aku aja. Jadi balik lagi ngomongin drakor aja kali ya. Oh, berarti tipikal suka yang fantasi-fantasi ya. Oke, kalau fantasi itu aku juga suka sih ya. Itu The Legend of the Blue Sea, itu fantasi juga. Itu kisah seorang putri duyung yang mermaid jatuh cinta sama seorang pemuda ya orang biasa sih gitu ya, agak romance gitu sih ceritanya tentang gitu. Mermaid ya masih mending daripada yang sinetron Indonesia ya, mermaidnya jalan. Mermaidnya jalan gimana? Yang jalan kayak itu balap karung itu mermaid di Indonesia apaan? Masih mending sih drakor. Oke, ngomongin soal K-drama fantasi, mungkin kita bahas aja kali ya. 10 best drama Korea genre-nya fantasi. Yang pertama ada My Love from the Star. My Love from the Star, aku tahu pemainnya nih. Ini ada Kim So Hyun, ada suami aku. Ini sama ini juga nih yang perempuannya, dia yang main. Ini yang jadi putri duyung itu tuh The Legend of the Blue Sea. Namanya Jun Ji Hyun tuh. Dan apa nama Korea semuanya pada itu ya, satu-satu kayak gitu. Antara Kim, ada Song, ada Young, ada Yu. Ada Park, Taman Haejin. Itu gak tahu, kadang-kadang kalau yang namanya Park itu nanti takutnya aku mikirnya tempat. Iya, ini My Love from the Star tuh seru banget ya ceritanya tentang kisah romantis alien yang tiba ke bumi 400 tahun lalu tuh sama
ketemu sama artis top Hallyu gitu. Alien. Iya, tentang alien tuh buktinya tuh dia mendadak turun dari langit tuh juzo mobil dan nipain ke mobil yang bagus banget ya. Oke, yang kedua ada Strong Girl Do Bong Soon. Nah, ini ini udah nih, nonton. ya. Udah nonton kan? Ya, ini Sama, aku tahu. Aku juga udah nonton. Ini bagus banget sih. Strong Girl Do Bong Soon ini gimana coba ceritain coba. Ceritanya kayak seorang gadis dari keluarga, gak tahu apa ya, setiap itu apa ya, keluarga itu setiap wanita di keluarga itu super Gimana tuh? super banget, kayak bisa itu ngangkat itu berat gede kayak Superman beneran. Dan itu cuma keturunan wanitanya aja yang kayak gitu ya. Neneknya juga yang Iya, gitu. terus ditambah ini juga dia fisiknya tuh, posturnya tuh kecil banget kayak anak SD. Ya kecil. Iya kan, lucu. Pokoknya seru banget deh ya ini ceritanya. Pemainnya ada Park Bo Young, Park Hyung Sik, ada Jisoo juga nih. Ada si Jisoo nih yang ini spesialis sad boy banget ya dia. Akhirnya pemeran utamanya malah jadinya sama ini yang jadi CEO Iya. games ya. Iya. Main games. Nah itu juga games. Gitu deh. Pokoknya seru banget ini. Tuh kan. Oh yang itu ya. Yang dia lagi mabok. Nah, Terus diangkat sama sama Do Bong Soon-nya sendiri. Aduh, jadi babysitter semuanya. Terus lagi. Nih, yang selanjutnya ada Angel's Last Mission Love. Nah, ini kayaknya pernah nonton juga deh. Pernah dengar tapi Yang tentang balerina itu loh, yang ceweknya penari balerina, terus cowoknya itu malaikat. Oh, yang itu. Ya kan? Nonton juga kan? Itu lumayan itu. Iya, tuh. itu. Bagus. It tells the unpredictable fantasy romance, strong ballerina that has no interest in love, and a troublemaker angel who claims to be Cupid too. Yang dari itu takdir seorang yang seharusnya udah mati itu malah jadi itu hidup. Iya, gara-gara malaikat ini juga kan sebenarnya. Ngelanggar itu Iya, hukum. itu dia. Nah tuh kan. Yang nah selanjutnya nih ada The King Eternal Monarch. Ini nonton juga gak? Nah, Aku juga nggak nonton sih, cuma nonton sekelas-kelas doang. Kadang liat, oh iya ada Lee Min Ho gitu. Udah pemainnya Lee Min Ho. Tapi entah kenapa ya udah nyoba 2-3 kali nonton tetap nggak tertarik sama jalan ceritanya, nggak tahu. Mungkin terlalu mainstream kali ya kalau bagi aku, nggak tahu deh. Kalau bagi listeners lain mungkin ada yang suka atau apa nanti jadi berantem deh kita kan. Iya. Tapi aku nggak tahu kenapa ya biasa aja sih nontonnya gitu. Tapi menarik sih idenya tentang apa parallel universe. Jadi yang cowoknya ini di dunia abad kesekian, sementara ceweknya di dunia present gitu, masa kini. Oh yang gitu. Dan mereka bertemu dan ya gitu lah konfliknya segala macem. Sayangnya drama. Menariknya jadi cuman pemainnya doang ya. Iya, Lee Min Ho-nya ganteng. Cuman Lee Min Ho doang. Nih selanjutnya ada While You Were Sleeping. Nih kayaknya pernah nonton juga deh. Udah pernah nonton tahu. Yang kayak gimana ya, lupa itu ceritanya. Nih. Yang tentang detektif. Oh, yang itu ceweknya iya, itu iya. bisa Mimpiin masa mimpi, iya. Jadi dia tuh mendapatkan tanda-tandanya tuh dari mimpi. Ya kan pernah nonton juga kan? Gak terlalu nonton awalnya sih, Iya, tapi itu pas nonton pertengahannya kayak itu udah nggak prediksi banget itu tentang apa yang terjadi ke depannya lewat mimpi. Ini juga genrenya agak sedikit apa sih kalau detektif tuh genrenya tentang misteri. Ya, misteri. Jadi dari cuman Suspense juga iya, ya. suspense dari itu mimpinya kayak gimana, ntar bakal harus kayak gimana itu. Rata-rata sama mimpinya kayak ini bakal mati nanti, terus ini bakal mati, tegaknya gimana. Itu ntar apa dia harus itu ngasih tahu atau kagak gitu. Bagus, aku juga suka sih nonton ini karena Zuzinya cantik, rambutnya pendek. Iya itu. Yang selanjutnya ada Hotel de Luna. Nonton juga kan Hotel de Luna? Yang kayak gimana tuh? Itu jadi yang jadi dia tuh karena kena hukuman atau iya kalau nggak salah kena hukuman karena
sudah membunuh 1.000 nyawa. Akhirnya dia dihukum untuk mengelola hotel untuk para hantu-hantu atau misalkan nyawa-nyawa yang tersesat, nyawa-nyawa yang masih gentayangan gitu. Jadi diinapin di hotel ini. Nah ini tuh pemainnya ada Ayu, namanya Ayu. Nah, Ayu. Ayu ya, Bukan itu dia Ayu pemiliknya. Indonesia tapi IU. Itu. Iu. Oke deh, itu deh kurang lebih kayaknya tentang fantasi. Apalagi yang pernah kita nonton ya? Goblin aku juga kurang suka ini, udah bongsu lucu. Dobong Sun ya itu. My girlfriend is Gumiho yang sekarang while you were sleeping. A Korean Odyssey, ini aku juga suka banget nih. Ini judul Koreanya Hwayugi. Ini pemainnya ada Lee Seung-gi. Ini yang jadi ceritanya jadi dewa monyet. Gitu deh, ini fantasi banget sih ceritanya. Fantasi semua. Iya. Itu deh, itu aja sih kayaknya yang tentang fantasi yang bagus-bagus. Seru banget ya ngomongin drakor, jadi pengen nonton aja. Udah malam, ngantuk banget. Masalahnya kan setiap satu episode drakor tuh 1 jam. Sekarang udah jam 11. Kalau misalkan aku nonton 2-3 episode sampai jam 3 dong. Sampai kejeblos ya biasanya. Sampai pagi malah nggak tidur karena nonton drakor. Karena itu pandemi ya, jadi begadang bebas boleh aja ya. Iya, Roma Irama udah menang sih. Iya. Kira-kira itu ya, karena udah tahun nih pandemi nih, waktu kosong kan bakal banyak ya. Apalagi kira-kira selain itu nonton drakor bisa dipakainya. Apa ya, paling main kucing. Hewan. Iya, melihara kucing kan. Di rumah ada banyak kucing tuh, ada ya bisa dihitung lebih dari 10 lah. 10. Banyak banget kucingnya kan. Ya dengar saja listener, kita punya lebih dari 10-11an ya kayaknya. Iya, 12an lebih 15 ekor kayak di dalam rumah tuh. Mm-mm. Dan itu kucing kampung semua ya. Ya. Iya, even kucing kampung semua, kita juga suka sama kucing ras lain gitu ya. Untungnya ada yang itu ya, kayaknya ada kucing anggora tetangga gitu lepas gitu ya. Iya. Jadi itu kucing kita pelihara juga. Gitu, maksudnya. kucing kampung di punya kita itu kayak itu bulunya mirip kayak anggora gitu, tebel-tebel. Bener banget, itu campuran ya. Cuma kira-kira kalau misalkan disuruh untuk memilih nih melihara kucing selain kucing kampung, kira-kira kucing apa yang pengen dipelihara? Rasa apa? Bengal. Bengal tuh yang kayak gimana sih? Yang kayak itu tuh, yang kayak itu macan citah kecil. Oh iya, bagus banget, aku juga suka banget sih. Domis. Ini dari mana sih asal? Dari Kayaknya nggak salah dari area Mesir ya, Afrika gitu. Afrika ke Mesir gitu. Savana ya, kucing. Iya itu gitu. yang gede banget. Iya. Itu bisa dibilang kayak apa, macan tutul kecil. Berapaan nih harganya? Udah miliar itu ya, udah 7 juta. Wah, buset, mantap. Tapi bagus banget sih ya. Iya no. Kalau aku tuh ada banyak sukanya. Yang pertama itu ada Munchkin Cat. Itu tuh lucu banget ya. Teman-teman listeners itu kayak dia kucingnya tuh normal, cuma yang nggak normal kakinya. Bayangin aja kayak ayam kate jadi kucing. Nah itu kucing kate, iya bener banget. Mau umurnya udah dewasa kayak atau masih kitten, masih sama aja kelihatannya kayak itu kucing kate. Bayangin kalau dia dikerjain mungkin makanannya dicolong gitu sama copet, terus diajak lari-lari. Lama nyampainya. Iya, apalagi disuruh lompat-lompat.
Coba kita lihat harganya kira-kira berapa ya. Pengen beli jadinya. Berapa sih harganya? 7 bulan aja 4 juta. Ini lebih mahal sih ya dari Bengal. Karena untuk ukuran kitten aja dia udah 4-6 juta. Sementara untuk Bengal tadi yang dewasanya 7 juta. Bengal itu lebih itu langka katanya. Soalnya kan lebih kayak ke singa. Sedangkan Munchkin itu kayak umum dah kayak itu genetik cacat gitu. Ya Bengal. Selain Munchkin ada juga Maine Coon. Ya Maine Coon ya. Maine Coon suka banget sama Maine Coon. Kenapa? Karena dia ekornya bukan ekor. Gedenya tuh di luar kapasitas. Kayak gede banget tuh kan. Iya. Sih? Gede banget. Ini jadi tuh yang kayak dia masih kittennya tuh seumuran kucing kampung dewasa. Itu masih kitten. Masih kitten banget gimana gitu kalau dia dewasa. Gede. Untuk listener kalau mau bayangin aja kayak kucing Persia tapi seukuran anjing gede. Iya, anjing gede, husky kali ya. Iya. Seukuran kayak gitu gede. Coba kita lihat price-nya. Hah, dolar? Berapa ini aku nggak tahu. $400. 400 bisa jadi ya gak terlalu 10 juta. Adultnya ya, untuk kittennya 2 juta sampai 5 juta gitu kurang lebih. Selain Maine Coon juga ada tuh yang bagus banget, Scottish Fold juga ya bagus. Ada Scottish Fold yang kupingnya Itu nggak punya kuping ya dia sebenarnya. Klip Nggak tahu cacat apa bukan sih, nggak tahu kenapa. Itu kayak klien genetika di situnya. Tulang itu rawan di telinganya kayak kagak kebentuk jadi lain gitu. Nah tapi itu yang bikin unik ya. Memang lucu banget sih kucingnya. Selain itu juga ada British Shorthair. Iya. Itu yang kayak dia gemes banget gitu, pipinya tuh kayak bem banget gitu sama bulu-bulunya. Dan mayoritas British Shorthair tuh warnanya abu-abu. Iya, jadi itu bagus banget sih. Terus bagusnya lagi ya itu ya bulunya gak terlalu panjang, tapi gak terlalu tetap fluffy. Still fluffy ya, bagus banget sih. Jadi pengen dimakan. Selain itu juga ada Ragdoll. Ragdoll tuh yang kayak hitam tengah-tengah kayak sejenis apa, Himalaya ya? Himalaya kan gitu juga. Iya gitu. Tapi katanya Ragdoll itu kayak gampang gitu ya. Itu diam aja diangkat gitu. Makanya ya kayak kenapa namanya Ragdoll kayak gitu. Jadi gampang banget itu, jadi diem mulu kayak boneka kalau dipegang orang. Ragdoll iya. Terus ada Savannah tuh kayak Bengal juga ya. Ya jadi dia kayak punya total macan tutul gitu loh. Terus yang terakhir nih Sphinx. Aku nggak ngerti kenapa banyak ada beberapa orang yang suka melihara Sphinx, padahal apa estetikanya dia nggak punya bulu sama sekali. mungkin karena gak ada bulunya kali, soalnya kan kayak para pemilik kucing tapi alergi itu. Terus dia kayak ini nggak sih kayak itu pemain di Lord of the Rings yang jadi itu yang gitu ya, Smeagol. Smeagol. Iya itu, ya ampun, keriput gimana gitu kayak. Terus ada dia waktu bayinya. Iya geli banget kayak bayi tikus. Bayi tikus. Tuh kayak ping gimana gitu. Tapi gini-gini juga mahal tahu. Coba kita lihat harganya berapa. Mahal. Sekitar 18 juta. Beli motor bisa kali ya. Bisa untuk beli motor, beli HP, iPhone kayaknya dapat iPhone. iPhone 11 dapat lah ya gitu. Mahal banget. Jadi bisa dibilang 18 sampai 22 juta. Gitu ya. Bisa dibilang beli itu kucing pakai ginjal. Dumb ways to die. Iya. Hanya untuk beli kucing. Emang bener kayak ginjal sih tapi. Oh, iya. Jadi kalau itu cabut ginjal ngelahirin kucing. Aduh jadi itu ya serem. Jadi kemana-mana. Horor.
horor banget sih. Tadi abis ngomongin ragdoll tuh aku jadi sempat kepikiran agak horor tahu. Ragdoll, doll tuh entah kenapa tadi keselipet Annabelle. Annabelle lagi. Gak tahu ya, apa karena udah malam-malam kali ya. Ragdoll nama penuhnya Annabelle ya sih itu. Tragedi Annie Doll. Annabelle nama fullnya. Tahu kok bisa tahu WA-an. Kagak. Enggak cuma Baca aja kasusnya. serem juga nggak sih, kayak ada rumor kalau Annabelle kabur. Bener apa enggak sih itu? Katanya hoax. Untung alhamdulillahnya. Kalau ya. karena kita udah lihat ya filmnya ngasih tahu kalau sengaja dibuka. Satu rumah udah seisi kayak neraka gitu. Ya walaupun dia lepas juga nggak mungkin ke Indonesia ya. Karena di Indonesia kan udah ada Teletubbies. Teletubbies, Tinky Winky. Ya kalau Teletubbies juga udah lumayan serem sih menurut aku. Iya, di sini juga ada itu kan, ada boneka Mampang tuh yang di lampu merah. Yang suka melet-melet tidaknya gitu. Iya, paling serem banget sebenarnya. Ya aku tahu kenapa desain maskotnya kayak gitu buat ngehibur, tapi entah kenapa kayak begitu. Kalau maskot hiburan sih ya nggak apa-apa, tapi meler lidah. Iya. Aduh Indonesia. Coba Indonesia dong. Nah, habis itu ya selain ngomongin kucing nih, selain itu buat yang itu bosan di pandemi ngapain aja lagi? Kalau aku sih kemarin sempat iseng-iseng nonton YouTube. Tapi beda, bukan nonton YouTube, nonton music video atau apa. Nontonnya tuh game. Gaming. Jadi ada beberapa YouTuber yang memang dia fokus ke dunia games kan, kayak dia gamers banget, dan aku ikutan nonton dan entah kenapa seru ya. Especially horror. Seru banget gitu. Kalau jadi ikutan untuk itu. host juga suka nonton YouTube gamers. Iya banyak tuh. Kalau itu YouTube games bisa ambil dari YouTuber gamer yang populer tuh, bisa dari PewDiePie, Markiplier atau Jacksepticeye juga. Itu luar negeri ya. Iya, yang paling top nomor satunya itu. PewDiePie. Kalau aku sih waktu itu nontonnya Indonesia ya, karena aku nggak ngerti kalau misalkan YouTuber luar negeri dia ngomong apa, jadi aku nontonnya Indonesia. Waktu itu aku nontonnya Miao Auk, dan itu aku spesial nonton yang bikin aku jatuh cinta ya. Waktu itu dia main games judulnya apa sih yang dikejar-kejar tuh, yang waktu episode pertama dikejar-kejar sama monyet. Ya, Dark Deception. Bagus banget, seru banget. Itu ceritanya padahal apa sih, aku nggak ngerti tuh. Tentang apa sih idenya, sinopsisnya? Nggak tahu, itu sebenarnya kayak konsep awal game kayak itu Pac-Man, tapi monsternya horor. Pac-Man, iya kan? Iya, konsepnya Pac-Man. Terus yang dikoleksikan shard ya, Iya, shard tuh kayak kristal-kristalnya gitu, dikoleksi sampai terpenuhi sesuai target baru bisa keluar kan. Iya. Dan itu rintangannya itu yang kayak hantu-hantunya ya. Kalau di Pac-Man itu serem banget sih, gila tiap level. Ya aspek seremnya itu first person ya, jadi kalau itu ngelihat monster langsung beneran kelihatan full. Dan itu tegang detail banget, terus kayak jadinya banyak jump scare-nya juga kan. Iya, kalau kena nge-jump scare lah, tipikal game horror. Tapi menurut host yang paling serem tuh so far ya, di level yang mana? Mungkin yang di Coba jawabnya bareng-bareng ya, dalam hitungan ketiga. Udah tahu level yang mana? Udah tahu? Yang apa? Udah kepikiran belum? Nah, kita jawab bareng-bareng nih. Oke. Di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Level 2. Sama. Iya bener banget, serem banget sih. Kenapa? Emang ada sesuatu ya untuk tepat horor mengenai sekolah. School ya? Iya, sekolah angker. School ya. Terus juga Hantunya walaupun cuma satu ya, tapi serem banget. Agatha kan namanya. Dia yang kayak student juga, tapi tangannya panjang banget. Aduh, listener aku jadi merinding. Dan ya untuk yang mainin juga bakal panik juga karena bakal tahu kalau Agatha itu bisa teleport. Ya bener banget.
bisa teleport. Bisa Jadi mendadak. kayak mendadak bisa jump scare juga. Terus kan selain Agatha ada lagi tuh. Di begitu ending shot mau kekumpul semua, akhirnya, dia dikejar kayak apa sih? Iblis itu malak gitu. Malak. Oh, Malak itu bukan bosnya ya? Kagak, itu cara dia cuma diceritanya kayak ngehadang pemainnya, playernya gitu. Muncul aja. Oh, jadi memang di setiap level ada ya? Bakal ada kayak gitu. Terus juga selain itu juga dari musiknya bikin gimana sih, ditegang gimana gitu, serem banget kan? Iya. Iya gitu. Musiknya itu walaupun agak terlalu fokus kayak sound effect, tapi musiknya itu udah lumayan dung 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 gitu. Iya, serem banget kan. Terus selain itu juga kan ada kalau yang level pertama kan tentang monyet ya. Itu juga lumayan serem sih karena monyetnya gede-gede banget sih, terus dia ramean gitu. Iya. Aduh, serem banget. Yang kayak itu dari udah itu ujung ruangan belokannya itu muncul ngintip dulu. Berasanya tuh kayak dug dari belakang tuh. Monyet Natal emang nyebelin. Iya. Iya. Terus yang ketiga apa ya? Yang ketiga tuh tentang bebek. No, bukan bebek. Yang Apa? Oh ya, patung yang dia kita liatin nggak gerak, tapi begitu kita ngalingin pandangan terus balik lagi lihat dia, tahu dari depan mata. Iya, kayak itu Weeping Angel di Doctor Who itu, tahu gak? Yang itu kayak patung apa ya, malaikat nangis kayak gitu. Tapi kalau ngedip gerak cepet. Padahal ngedip doang ya, berarti nggak boleh ngedip dong. Serem banget. Iya, itu sama, itu konsepnya sama kayak SCP-117 yang kayak bentuknya kacang kayak gitu juga. Itu kalau gak dilihat sekalipun mereka bakal gerak. Dan masalahnya juga yang di level itu gak salah lagi ada apa ya, jebakan banyak kayak gitu. Banyak banget jebakan Batman-nya. Ngepaksain harus itu. Iya, aku nonton Meow Off aja dia sampai bikin 2 video saking gak kelar-kelar. Iya itu kayak YouTuber itu siapa tuh, Markiplier atau Jacksepticeye juga itu kewalahan mainnya karena katanya itu stage-nya gede banget. Luas banget ya. Terus juga sharknya tuh enggak jauh-jauh. Terus yang keempat apa tuh? Yang keempat baru kayaknya itu bebek ya. Bebek. Iya, yang bebek juga nggak terlalu itu sih, nggak terlalu serem ya. Cuma seremnya dia kayak punya kaki, bisa jalan. Agak lucu sih. Lucu, ya, bebek. Tapi di endingnya tuh ada lawan bos. Versi gedenya. The big dog. Kayak lucu sih. Terus setelah bebek ada badut. Ini juga ini lumayan serem sih. Yang seremnya tuh nggak terlalu gitu. Iya, itu jalannya. Awalnya mobil, kalau udah ngedekat langsung keluar tuh badut-badutnya. Terus tau nggak yang di endingnya tuh yang dia begitu naik kereta roller coaster terus lihat kanan kirinya tuh badut gede-gede ngeliatin dia. Ya itu cukup merinding sih. Gitu deh. Terus nextnya apa nih? Ya gitu masih kayaknya masih banget. Iya, katanya masih di trailerin loh itu. Katanya selanjutnya itu yang rumah sakit gitu karena di location-nya di teaserin gambar itu plus di rumah sakit gitu. Iya, kalau yang plus sih memang tentang hospital ya. Tapi katanya juga di selanjutnya bakal dibuat lagi juga kayak buat itu hewan-hewan kayak itu kelinci, babi itu, tapi serem, mirip kayak Five Nights at Freddy. Jadi animatronics gitu. Serem banget sih. The Matron ya. Oh ya, nih ada Lucky the Rabbit, Hungry the Pig, Penny the Chicken, Joy Gang Clones. Iya itu. Dan lokasinya di theme park. Nah ya itu katanya itu. Jadi kayak labirin gitu ya. Labirin. Ini bakal kumpulin shark lagi mungkin. Iya mungkin, serem banget sih. Oke, next selanjutnya ada di The Forest, hutan. Ini musuhnya ada Mama Bear yang beruang, Tiger Tedis. Tapi kenapa di setiap episode ada Malak ya?
Ya karena di cerita utamanya malah itu pengen ngebunuh pemain. Gitu. Dan nanti kalau yang mainin tau lah bakal kayak gimana. Jangan terlalu spoilerin. Dan memang belum juga sih. Dan nextnya TBA, berarti nggak tahu lagi ya. Kapan Bakal sih kira-kira itu rilisnya? tahun depan. Tahun depan ya, masih ada beberapa minggu lagi sih. Masih lama. Iya, itu selain Dark Deception udah itu seru banget sih, paling seru abis. Terus ada rekomendasi lain mungkin yang satu konsep, satu genre yang kayak gitu, yang pernah ditonton apa? Yang saya tontonin itu kira-kira mah game serunya main game yang ada multiplayer. Pernah nonton itu nggak? Ice Cream. Oh, Ice Cream. Ini pernah nonton nggak? Iya, pernah. Pernah nontonin yang itu di 8-bit Ryan. Gitu. Jadi agak serem juga sih. Kejar-kejaran gitu ya. Terus tentang menyelesaikan misteri juga. Misteri. Ya walaupun nggak ngerti juga sih. Maksudnya kalau aku yang mainin nggak bakal kelar karena itu bingung banget. Harus kemana dulu? Iya, puzzle-nya itu gimana? Jadi ya udah aku nonton aja. Ya herannya itu pemainnya apa ya? Walaupun yang jahat ya penjual es krim mengincar pengen nyulik anak-anak kayak gitu. Lucunya pemainnya itu ngambil truknya. Ini itu kok bisa dibawa kabur ya? Terus tahu-tahu ada bisa pindah-pindah gitu. Tapi unik juga sih. Gitu. Terus bisa disetting juga ya untuk sesuai levelnya. Kalau levelnya easy dia jalan, kalau normal dia gak lari, kalau yang hard extreme dia lari maraton. Itu yang bikin gitu. Iya. Nyebelinnya juga kayaknya itu ya pemainnya gak bisa lari ya. Pemainnya gak bisa lari sih gitu. Oh bisa. Tapi bagus sih. Oke, selanjutnya apa kira-kira games yang satu nada sama yang sudah di horor. Yang lagi populer di luar negeri yaitu Phasmophobia. Oh, kayak pernah denger deh. Ya itu kayak game tentang menjadi pemburu hantu kayak yang apa ya? Yang klasik di Indonesia itu kayak ngeburu hantu itu manggilin apakah di sini ada arwah ini. Oh, kayak YouTuber sekarang tuh juga ada kan yang horor-horor gitu ya. Is there a presence in here gitu-gitu ya. Iya, itu Phasmophobia. Iya. Itu apa uniknya ceritanya tentang apa? Gamenya itu multiplayer jadi gak ada fokus sama ceritanya kayak gimana tapi ini playernya untuk orang-orangnya aneh ya. Iya itu lucunya model pemainnya aja itu pada lucu kayak GTA gitu. Iya tapi itu ya yang bagusnya dari Phasmophobia itu sensitif suara. Jadi itu di dalam gamenya itu kalau kamu nyebut nama hantunya bener-bener ngerespon. Itu juga bisa jadi dia ngebisik di telinga itu dan lalu juga ya suara teman kamu juga kalau itu main multiplayer ya terus itu suaranya kalau temennya jauh suaranya jauh juga. Oh, sensitif imersif banget itu jadi bagusnya. Kalau main game ini memang harus pakai headphone ya biar lebih merasakan sensasinya. Kalau bisa gelap-gelap kayak di gamenya juga gitu terjadi bisa ngerasain kayak gimana kerjaannya Ghost Hunter gitu. Harus sendiri-sendiri. Serem banget sih ngomongin mana sih. Nah kalau gitu kan itu untuk mainin bosen di pas pandemi gitu ya main game. Nonton sih bukan main karena main gak akan sanggup. Oh iya. Lagi pula juga agak banyak orang yang punya itu ya komputer kuat. Oh memang itu harus pakai komputer gimana tuh? Kayak komputer gaming gitu. Sayangnya Indonesia sih itu belum hanya punya. Beberapa YouTuber saja yang modalnya kenceng ya. Oke, sip. Nah gitu ya buat buat lagi pandemi gini bisa nonton drakor, bisa main game mau sendiri atau barengan juga skill. Iya, terus main TikTok juga ya. Ya pokoknya TikTok. itu deh kurang lebih seneng banget.
mostly ya harus jaga kesehatan juga ya. Tetap jalankan protokol kesehatan 3M, Nah, pakai iya masker, hand sanitizer, cuci tangan selalu gitu. Karena sekarang COVID-19 nih nggak bisa kita prediksi ya, karena gejalanya juga tidak tampak, tahu-tahu positif. Iya. Iya, jadi harus benar-benar ekstra hati-hati banget. Gak meski orangnya harus bersin dulu. Apalagi itu ya, pas di luar-luar ngeliatin orang yang langgar protokol, itu masker ada hidungnya kelihatan. Itu masang maskernya di jidat kalau nggak di dagu. Iya itu. Iya Nah, gitu. ya. Itu aja deh kurang lebih. Iya. Terima kasih. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Selamat malam. Di kitanya malam. Iya. Oke, terima kasih untuk mendengarkan. Selamat malam. Bye-bye. Selamat tinggal. Bye.